namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Haleluya, karena anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 103. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan. Semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah mengasihi Tuhan karena Tuhan sangat baik. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa, buka hati kita, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. 1 bulan sudah kami lalui.
karena anugerah Tuhan. Bulan Juli ini kami masuki bersama-sama dengan kasih kuasa Tuhan. Amin. Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kami mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau hidup tambah hari tambah taat melakukan kehendak-Mu. Hari ini berkatilah kami dengan urapan baru. Kami mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu dari Mazmur 103. Kami mohon dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 103. Mari sambil kita dengar dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia,
dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103 ditulis oleh Daud bertema Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur ini menyatakan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan karena segala berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan Daud. Kebaikan-kebaikan dan kasih karunia Tuhan dia telah nikmati. Yang terpenting adalah pengampunan dosanya, penebusan, keselamatan, hidup ditolong Tuhan, dan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, tidak semua keinginan kita dalam doa dikabulkan Tuhan, tapi kebutuhan kita yang secukupnya diberikannya. Ingatkah kita doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi banyak alasan untuk kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan juga memberikan kesembuhan, hikmat, kepandaian, kekuatan, sukacita, kekayaan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Sebab itu Daud mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan dan mendorong kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, akal budi. Jadi jangan kita memuji Tuhan asal-asalan. Jangan melakukan hanya karena rutinitas belaka. Mari kita beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan ingat, jangan tinggi hati, jangan angkuh karena mungkin kita hebat. Dan kita lupa bahwa segala sesuatunya itu berkat Tuhan yang telah memimpin, menguatkan, menolong, menyediakan, meneguhkan, memelihara, memberkati dengan berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Tuhan yang telah memberikan pengampunan dosa dan keselamatan bagi orang yang percaya dan menerimanya. Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 1 ayat 18 terjemahan baru berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yesaya 1 ayat 18b, meskipun dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya, firman Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Kuasa Tuhan yang sanggup mengampuni dosa yang banyak dan berat. Kasih dan kesabaran Tuhan. Alkitab juga diberikan kepada kita firman Tuhan sebagai kompas petunjuk menjalani kehidupan. Roh Kudus juga diberikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, penasehat yang menyertai setiap kita yang percaya.
dan pendampingan penyertaan itu dikatakan selama-lamanya. Tuhan juga memberikan kita keluarga Allah yang sering kali saya amati lebih daripada keluarga jasmani. Ada persekutuan orang-orang percaya untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong, saling menghibur untuk kuat menghadapi kehidupan, saling menasehati. Luar biasa bukan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya di ayat 13 bagian B, Mazmur 103 ayat 13 bagian B ditulis, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut atau hormat akan Dia. Tuhan mengasihi, Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang takut, yang hormat, yang takwa kepadanya. Sikap sayang dan belas kasihan Tuhan itu terwujud dalam hal Ia memulihkan keadaan kita. Ia mendorong kita untuk berbalik dari kejahatan kepada pertobatan. Roh Tuhan menimbulkan semangat untuk kita bisa memelihara segala perintah Tuhan. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita dapat melakukan firman Tuhan. Bukan kita, daging kita lemah. Roh Tuhan menerbitkan kerinduan untuk hidup lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan. Jadi kalau kita ada kerinduan memuji Tuhan, berdoa, mengucap syukur, membaca, mendengar firman, itu anugerah Tuhan. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Kalau kita ada semangat untuk bersaksi, itu karena dorongan Roh Kudus. Tuhan menolong kita, membuka wawasan pikiran kita, sehingga kita lebih menghargai kasih karunia-Nya. Sebab Tuhan sudah memberikan pengampunan, kasih kebaikannya, kesetiaan dan kuasanya, penyertaannya dalam hidup dan mati setiap orang yang percaya dan menghormatinya. Amin, amin, luar biasa. Tidak ada asuransi, jaminan yang dapat melakukan itu. Hanya Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita sungguh-sungguh harus bersyukur. Sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan melebihi segala persoalan hidup kita. Kalau kita menyadari itu, saudara. Sebab itu hati kita selalu percaya. Lewati lembah air mata sekalipun, kita percaya Tuhan baik. Lihat ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia tahu, Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Manusia ini hanya debu, dibuat dari debu tanah, dan akhirnya waktu kita meninggal kita akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh orang percaya akan kembali kepada Tuhan penciptanya. Jadi Tuhan itu tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu juga kekuatan kita. Dan Tuhan sangat berbelas kasihan bagi anak-anaknya. Di tengah kesulitan hidup, kegagalan, persoalan, mari kita ingat bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan menuntun langkah hidup kita, tidak dibiarkannya kita tergeletak. Dia akan mengangkat kita, mengajari kita, menuntun kita, memberi kita kekuatan baru sesuai dengan kebutuhan kita, agar kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita meninggal beruntung. Alkitab katakan, karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi Daud fokus untuk memuji-muji Tuhan saja. Karena Daud tahu, sadar, mengerti, mengalami bahwa Tuhan itu baik. Segala yang Tuhan kerjakan ke dalam kehidupannya adalah baik. Daud tidak mengarahkan pikiran, perasaan, panca inderanya untuk mengeluh, depresi, karena sebenarnya Daud mengalami banyak problem dalam kehidupan pribadinya. Banyak masalah dalam kehidupan keluarganya dan bangsanya, saudara. Daud telah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Daud jatuh dalam dosa kejahatan dengan suami Batsheba yang dia atur mati, yang namanya Uria, seorang yang baik dan setia. Daud akibatnya didisiplin Tuhan, tapi diampuni oleh Tuhan juga. Anaknya meninggal.
Anak-anaknya banyak hidup dalam dosa. Ada persekongkolan untuk memberontak. Dia harus mengalami penghinaan. Dia harus mengungsi waktu tua, dikejar-kejar oleh musuh dan akhirnya sakit. Jadi dia banyak problem sebenarnya. Tetapi Daud contoh yang baik, yang sangat baik, bahwa dia fokus kepada kebaikan Tuhan semata. Dia ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan telah mengampuni dosanya. Tuhan telah menyembuhkan, menolong dia. Tuhan telah berkali-kali menebus dia dari maut. Tuhan memberi dia kesempatan baru untuk hidup. Tuhan menolong dia semangat kuat menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan. Semua karena belas kasihan semata. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menghajar dia. Semuanya untuk kebaikan. Agar dia bertobat dan kembali ke jalan yang seharusnya. Tuhan memberkati, mencukupkan. Daud sadar ia tidak layak menerima kasih, kesabaran, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Dia tahu dia penuh dengan dosa, kelemahan, kegagalan. Tapi Tuhan setia melaksanakan kehendaknya. Ya. Dia sadar bahwa hidupnya semata-mata hanya karena kasih, kebaikan, kuasa, kesetiaan, kesabaran Tuhan. Jadi inilah alasannya. Karena Daud berfokus kepada kasih setia Tuhan, bukan berfokus pada masalahnya. Daud ingat semua kebaikan Tuhan, bukan ingat masalahnya, sehingga dia bisa memuji-muji Tuhan. Demikianlah kita, itulah yang kita harus lakukan. Mari kita menghitung, mengingat berkat Tuhan dari awal bangun pagi sampai tidur malam tiap hari. Betapapun sulitnya kehidupan yang harus kita jalani hari itu, pasti akhirnya kita dapat akumulasikan bahwa Tuhan itu baik. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kreativitas. Daud ini orang yang sangat berkreatif. Mari kita kreatif memuji Tuhan dengan lagu-lagu baru, dengan ciptaan baru dan sebagainya. Sejauh timur dari barat, lihat ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, ini adalah gambaran simbolis tentang pengampunan Tuhan, tentang kebaikan hati Tuhan. Sebab itu saudara, ayo move on, bangkit, lupakan yang telah lalu dan berlari-lari fokus pada tujuan, progres yang Tuhan tetapkan bagi kita. Raih itu, hidup diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena mengalami perbuatan kebaikan Tuhan. Mari kita ceritakan, saksikan, bagikan, share kepada orang lain. Untuk menolong orang lain kuat, semangat. Dan akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yang akan datang pada hari kiamat, berperang dengan iblis itu, lalu menang dan akan mengangkat hanya orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat. Mari saudara, sementara hidup masih diberikan, ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita memuliakan Tuhan. Kalau kita jatuh di dalam dosa, bangkit, mengaku dosa, minta tolong Tuhan, pulihkan saya mau dipakai Tuhan. Amin. Ayat 20-22. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara, memuji Tuhan berarti yang pertama mengingat segala kebaikan Tuhan. Ingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita setiap hari. Hati kita akan kuat, akan semangat, penuh dengan sukacita. Yang kedua, memuji Tuhan berarti hidup menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Melaksanakan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, mendengar suara firman. Kemampuan dari Roh Kudus untuk kita sanggup melaksanakan kehendak. The
tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, lebih taat. Amin. Tuhan menolong kita saudara untuk hidup selalu memuji Tuhan. Ada beberapa manfaat untuk kita memuji Tuhan. Bernyanyi apalagi memuji Tuhan. Yang pertama, mengurangi sakit kepala karena mengendurkan ketegangan pembuluh darah di otak. Seperti obat depresi, relaksasi otot. Hati yang gembira menambah imun dan semangat. Yang kedua, bernyanyi, apalagi bernyanyi memuji Tuhan, itu bermanfaat. Melatih pernafasan dengan tepat. Antihistamin alami, membantu melawan alergi asma. Jadi saudaraku, ayo setiap hari kita biasakan diri memuji Tuhan, sebab Tuhan baik. Dan memuji Tuhan itu juga baik bagi kita. Amin. Tuhan tolong kita dapat melaksanakan firman-Nya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus
Mari kita berdoa. Kami bersyukur dapat mempelajari Mazmur 103 ini Bapa. Tolong kami dapat mempraktekannya. Ingatkan kami Roh Kudus. Menghitung berkat Tuhan setiap hari dari pagi sampai sebelum kami tidur. Dan menceritakan perbuatan Tuhan yang baik. Dan melaksanakan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu ini. Tolong anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka dengan cinta akan Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan. Berkati anak-anak muda dan remaja. Supaya mereka juga lebih lagi cinta Tuhan. Lebih lagi hidup mau benar dan menyenangkan Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada. Dan harapan mereka tidak hilang. Karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Tuhanlah yang memegang semua otoritas. Di tangan Tuhan ada kekayaan dan kemuliaan. Biarlah anak muda, remaja dan sekolah minggu sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Tolonglah kami orang dewasa, wanita dan pria untuk hidup takut Tuhan. Jadi teladan melakukan kehendak-Mu. Supaya generasi di bawah kami juga melihat perbuatan kami yang baik. Dan pakailah kami semua menjadi alat saksi Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu. Tolong kami, beri kami hikmat, kekuatan, jalan keluar, kesanggupan. Supaya dapat menyelesaikan, menanggung segala perkara bersama Tuhan yang menolong kami. Kami akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus dan doa syafaatnya agar kita berdiri teguh tidak goyah. Itu bagian kita yang sungguh percaya. Persekutuan yang manis dengan Roh Tuhan yang kudus memampukan kita hidup kudus, taat melaksanakan perintah Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kita masuki bulan yang baru, bulan penuh berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara, semangat, tetap jaga protap prokes. Amin.